Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat objek pada program VCarve. Kita mulai. Oke, di program VCarve ini ada tool namanya Create Vector. Jadi Create Vector ini berfungsi untuk membuat objek tertentu, mirip seperti program Corel ataupun pada AutoCAD. Jadi sebenarnya kalau sudah memakai program VCarve ini, kita tidak perlu menggunakan program drawing yang lain. Saya rasa ini sudah cukup ya. Tapi bagi pengguna yang sudah terbiasa dengan program yang lain, bisa mengekspor dalam bentuk DXF kemudian di post processor di VCarve ataupun SIGAM. Oke, di sini ada menu membuat. Saya besarkan dulu layarnya. Ada menu untuk membuat lingkaran. Nah, lingkaran bisa pakai manual seperti ini, di drag ya, pakai mouse, atau kita masukkan dengan diameter tertentu. Misalkan kita buat diameternya 100 mm. Oke, apply. Kemudian center point ini sebenarnya bebas, kita mau posisikan di mana. Kalau kita misalkan posisikan di 00 atau XY0, dia akan berada di sini posisinya. Ini XY0. Misalkan kita posisikan di XY100, kemudian di 100, dia posisinya di sini. Jadi dia senternya sesuai dengan ini ya, posisi center point X sama Y nya. Kemudian ada lagi untuk membuat elips seperti ini. Nah, seperti ini elips. Buat elips. Di sini ada tingginya berapa, lebar widthnya, lebar berapa, kemudian tingginya berapa, bisa kita masukkan variabelnya. Kemudian ada rectangle. Rectangle ini persegi ya, bisa persegi panjang ataupun segi 4. Ukurannya bisa kita masukkan, misalkan kita masukkan angka 100 mm kali 100 mm. Dan satu hal lagi, di menu draw rectangle ini ada namanya radius eksternal dan juga radius internal. Radius eksternal berfungsi untuk membentuk radius pada sisi luar. Kita praktekkan ya, misalkan kita bentuk radius 10 mm, kita apply. Nah, ini akan membentuk radius sebesar 10 mili. Kalau kita kecilkan, silakan menjadi 5. Ini kan menjadi radius 5, dia lebih kecil. Kalau radius eksternal, dia akan cowak seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita kembalikan lagi ke square. Apply. Kemudian di sini ada lagi namanya draw curve. Draw curve ini sama seperti membuat garis ya. Nah, seperti ini, misalnya kita ingin membuat garis tertentu, tapi dia bentuknya kurva. Ini jarang saya pakai ini. Ini jarang saya pakai juga. Kemudian ada lagi draw polyline. Ini untuk membentuk menggambar garis dan sudut ya. Jadi misalkan kita ingin men-tracing sebuah gambar yang habis kita scan, kita tracing pakai ini ya, pakai. Nah, ini bisa untuk membentuk, misalkan kita ingin gambar trapesium. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian ada menu draw polygon. Draw polygon ini untuk membentuk segi dengan sudut tertentu. Misalkan kita ingin membuat dengan radius 100 mm, kemudian number of slide-nya 5, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Ini ada segi 5 atau pentagram. Kalau kita tambahkan jadi 6 ya, 6 ini ya. Kita apply, ya, dia jadi 6. Kita hapus dulu yang ini. Kemudian ada draw star. Ini untuk gambar bintang ini ya, gambar bintang. Kita buat radiusnya 50.
kecil ya, kita buat radiusnya 50. Nah seperti ini jadinya bintang. Nah ini jumlah jari-jarinya ini bisa disesuaikan. Misalkan ini 5, kita buat 10, jadi seperti ini. Kemudian ada draw text ya. Draw text ini untuk membuat teks, gambar teks. Untuk menggambar teks. Nah ini contoh teksnya, fontnya sesuai dengan bentuk font yang ada di komputer masing-masing ya. Makin banyak juga, maka jumlah font yang muncul juga akan makin banyak. Oke, kita buat tulisan caps lock huruf besar, namanya tes. Nanti ini yang kita praktekkan nanti ya. Kemudian fontnya kita pilih font Arial. Nah ini Arial, lebih bold. Text height ini ketinggian teks, kita pakai 60. Apply. Nah ini sudah muncul. Kalau untuk memindah vektor, kita bisa pakai dua cara. Yang pertama kita klik ya, kita klik bagian garisnya, vektornya, kemudian kita geser seperti ini, di drag pakai mouse, atau kita gunakan kursor ya, bisa naik yang ada di keyboard, arah panah naik, arah panah turun, kemudian arah panah kanan kiri ya. Nah, kanan kiri seperti ini, arah panah kanan kiri. Kita sisihkan dulu biar tidak berantakan. Ini kita taruh pojok ini. Kemudian di VCarve juga ada menu edit object. Jadi edit object ini ada beberapa fitur yang biasa kita gunakan ya. Fitur yang paling umum saja yang dijelaskan. Untuk fitur-fitur yang lain nanti bisa dipelajari sendiri secara otodidak, karena ini melibatkan sense of design atau naluri seni. Saya jelaskan fitur-fitur yang umum saja. Yang pertama, ini selection mode. Jadi selection mode ini fungsinya untuk memilih vektor tertentu. Misalkan ini kita klik, maka ini posisinya terpilih, dia warnanya berubah menjadi pink ya. Ini bisa dipilih sebenarnya warnanya. Ya, bisa kita pindah pakai kita drag, pakai mouse atau pakai kursor, atas bawah, naik turun, kanan kiri, atau kemudian yang sebelahnya adalah node editing. Node editing ini untuk menggeser sudut atau menggeser vektor. Kita praktekkan satu saja sekali, node editing. Nah ini node editing fungsinya seperti ini. Di sini ada node ya, ada ujung atau pojokan, bisa kita geser seperti ini. Nah seperti ini. Nah, nanti dipraktekkan sendiri, dicoba-coba sendiri, disesuaikan. Kemudian di sini ada rotate selection. Ini juga hampir sama sih sebenarnya dengan selection mode. Cuma di sini ada menu untuk rotasi ini aja sih, untuk memutar objek ini. Kemudian ada measure tool. Measure tool ini fungsinya untuk mengukur vektor ya, jarak vektor tertentu. Misalnya kita ukur ya, dari titik ini ke titik ini akan ditemukan ukuran sejauh, ada distance sejauh 65 mm. Jadi untuk mengukur vektor bisa kita ukur secara manual. Kemudian yang sering kita pakai lagi itu ini selected object size. Kita klik, kemudian kita selected object size. Nah
objek ini ukurannya adalah lebar itu 66,076 mm, tingginya 95,272 mm. Kemudian kita ingin menyesuaikan, mengubah ukurannya. Misalkan tingginya mau kita rubah menjadi 100 mm. Nah, di sini ada link X sama Y. Kalau diklik link X sama Y, maka dia akan secara proporsional ukurannya mengembang, antara X dan Y akan disesuaikan dengan Y 100 mm. Kita apply, atau biar kelihatan ya 200. Dia akan menyesuaikan. Tapi kalau ini kita buang ya, kita kembalikan ke 100 lagi. Kalau ini kita buang XY-nya, yang kita di sini masukkan angka 200, ya dia jadinya seperti ini. Ya, jadi hanya sumbu sumbu Y saja yang naik, yang tingginya, yang height-nya, dia jadi panjang naik ke atas. Oke. Kemudian ada menu rotasi, rotate selected object. Nah, di sini kita bisa merotasi objek dengan sudut tertentu yang kita inginkan. Misalkan kita ingin sudut 90 derajat, 90, apply. Dia akan berputar 90 derajat. Atau misalkan 180. Apply. Dia akan berputar 180 derajat. Kemudian selanjutnya ada mirror selected object. Nah, ini fungsinya untuk membolak-balik atau juga mengcopy juga bisa. Misalkan kita mau balik ke atas, tekan top, dia dari ke atas, bottom, bawah, right ke kanan, left ke kiri. Kemudian juga ada create mirror copy. Ketika ini kita aktifkan, ketika kita flip horizontal, maka dia akan otomatis mengcopy seperti ini. Contoh lagi, nah seperti ini, seperti ini, dan seterusnya. Cabut dulu ya, del dulu ya, diklik, diselect, kemudian ditekan tombol del yang ada di keyboard. Kemudian menu selanjutnya ya, edit object selanjutnya, ini ada namanya copy object in linear and circular array. Terjemahan sederhananya seperti ini. Kita mengcopy, istilahnya copy mengikuti garis. Sebagai contoh nih ya. Nah, ini paling enak itu kalau objeknya lingkaran ya. Saya ketikkan dulu lingkarannya. Ini ada lingkaran diameter 100 mm, kemudian array copy ini adalah maaf tadi saya salah penjelasan. Jadi array copy ini adalah mengcopy dalam jumlah banyak dengan kolom dan garis yang sudah kita tentukan dan jarak yang kita tentukan. Di sini kita akan mengcopy sebanyak 4 garis dan sebanyak 4 kolom dengan jarak masing-masing objek sebesar 10 mm. Oke, kita praktekkan copy. Jadinya seperti ini. Kita Ctrl Z. Kalau jaraknya kita perlebar, misalkan jadi 30, kita copy, jaraknya semakin lebar. Ctrl Z lagi. Kemudian kalau ini jumlahnya kita kurangi jadi 2 kali 2, dia cuma 4 aja. Jadi seperti itu. Kemudian menu selanjutnya yaitu copy object loop vector. Nah, ini yang saya maksud mengcopy, dia copy tapi dia mengikuti garis panduan atau garis PCD. Ini biasanya digunakan untuk membuat blank ya, lebih sering seperti itu saya aplikasinya. Oke, contoh kita harus memilih vektornya dulu. Kita klik salah satu vektor bulat. Nah, di sini ada copy circle, ada copy object ya. Jadi kalau copy circle itu kita membuat lingkaran, kemudian kita copy mengelilingi garis atau mengikuti garis pandunya. Misalkan kita buat lingkaran dengan diameter 10,
Kemudian kita akan mengcopy, mengelilingi sepanjang garis ini ya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya kita buat 6. Kita copy contoh. Nah, seperti ini. Dia akan muncul. Kemudian kalau garisnya 10, jadi 10 dia. Nah, ini paling sering kita gunakan untuk membuat flank ya. Jadi kalau membuat flank biasanya hanya mudah sekali. Kita bikin 2 lingkaran, kita singkirkan dulu lingkaran ini. Seperti ini. Kita singkirkan. Ini dulu. Kita buat 2 lingkaran. Kita buat 2 lingkaran. Kita buat lingkaran lagi. Ya. Kita besarkan menjadi 150. Ini sebagai outer diameter. Apply. Kemudian tekan shift, ditahan, ditekan vektor yang akan menjadikan inner diameter. Kita tekan align object ya, align object posisinya ya, shiftnya ditekan, sambil ditekan nanti diklik, kemudian kita pilih align object, namanya center object. Nah, dia akan center seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian flank biasanya kan ada lubang keliling di sekitarnya ini, mengelilingi inner diameter. Kita buatkan inner diameter, ukurannya lingkaran diameter 50. Create. Kemudian sini posisinya lingkarannya. Terus dulu sini. Kemudian kita tekan shift ya, shiftnya ditahan dulu, jangan dilepaskan. Kita tekan lingkaran yang akan menjadi garis PCD, diklik juga sampai jadi warna pink. Kemudian kita tekan center object, dia jadi di tengah seperti ini. Ada 3 lingkaran. Yang pertama adalah outer diameter, yang tengah adalah garis PCD atau garis bantu untuk lubang, kemudian yang paling dalam, paling ini adalah inner diameter. Kemudian garis PCD kita klik ya, kursor tepatkan di garis, kita klik, kita pilih copy object long vector. Kita mau mengcopy diameter 16 saja, diameter 14, sebanyak 6 lubang. Kita copy. Jadilah flank seperti ini contohnya. Kita hapus garis PCD-nya, diklik, kemudian tekan delete, atau klik kanan juga bisa, delete juga bisa. Seperti ini. Nah, ini saya jamin sudah center semua sesuai dengan kebutuhan. Kemudian menu selanjutnya itu adalah yang lain saya lewatkan saja. Ini ada offset ya, offset ini untuk membesarkan, jadi bisa dicoba sendiri. Kemudian ada weld selected vector. Jadi weld itu tuh menyatukan seperti ini contohnya, weld itu. Ini ada 2 lingkaran yang saling beririsan. Bisa kita blok bersama-sama dengan di drag seperti ini pakai kursor dari mouse, atau pakai cara seperti biasa, tekan shift, tahan, diklik satu, kemudian satunya lagi diklik. Kita weld. Dia jadinya seperti ini, menyatu. Kita Ctrl Z. Kemudian di sebelahnya ada namanya subtract vector. Subtract ini untuk memakan bagian tertentu, menghilangkan bagian tertentu. Nah, yang kita klik ini akan dihilangkan. Pertama-tama tekan shift dulu, tahan, diklik, kemudian satunya lagi ya, diklik juga. Ini shiftnya masih saya tekan ini ya, tombol shift di keyboard, kita klik lagi, kemudian kita klik subtract vector. Nah, jadi seperti ini ya, jadi seperti bulan sabit yang termakan, gerowong istilahnya. Yang terus satu lagi. Kemudian di sebelahnya ada menu namanya keep overlap. Ini bertolak belakang dengan subtract vector. Kita tekan shift, tahan shiftnya, dan tekan lagi sini, kita klik, jadi seperti ini. Ctrl Z. Kemudian juga ada ini yang saya biasanya pakai adalah trim vector. Ini juga sama, cuma ini metode manual. Biasanya bagian-bagian yang agak sulit gitu saya pakai ini. Contohnya saya ingin menghilangkan bagian ini ya, ini gunting ya, trim vector. Nah,
posisikan seperti ini, kita gunting, nah, dia hilang. Nah, sebenarnya sama, cuma kan untuk bagian-bagian tertentu yang sulit dijangkau dengan apa namanya, dengan ini dengan weld selected vector atau subtract vector ataupun keep overlap vector, kita bisa pakai menu trim ya, menu trim. Kemudian ini ada join open vector. Ini penting sekali bagi yang biasa editing gambar dari orang, dari customer yang nggak paham itu. Nanti langsung di join vector saya jelaskan di bab selanjutnya. Oke, terima kasih.